Amin. Shalom sekali lagi bagi Bapak Ibu Saudara yang setia mengikuti doa pagi sampai hari ini. Saya percaya bahwa ketika Bapak Ibu Saudara setia untuk belajar merenungkan firman Tuhan, belajar setia untuk membangun mezbah doa melalui doa pagi ini, setiap jemaat Tuhan akan terus mengalami pertumbuhan, akan terus dibawa Tuhan dari waktu ke waktu, akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Pagi hari ini saya rindu membagikan sebuah pengalaman, membagikan juga sebuah pelajaran yang mungkin bagi sebagian orang, oh ini bukan porsi saya, oh ini bukan bagian saya, atau mungkin bahkan kita tidak menyadari bahwa itu adalah sebuah panggilan, itu menjadi sebuah tugas yang harus dikerjakan bagi setiap orang percaya. Kita akan sama-sama buka satu kebenaran firman Tuhan yang ada di Yeremia 29 ayat yang ke-7. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan berkata seperti ini. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Gitu ya. Sekali lagi saya bacakan ini supaya kita bisa merenungkan, karena ini menjadi satu fondasi apa yang kita akan pelajari pada pagi hari ini ya. Usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang, dan ini bisa di-highlight, berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Gitu ya. Mungkin saat ini setiap kita ada di tempat yang berbeda-beda, di lokasi yang berbeda, dengan berbagai kondisi yang berbeda. Baik itu lingkungan tempat kita tinggal, baik itu keluarga kita, kondisi kita mungkin satu dengan yang lainnya berbeda. Mungkin ada sebagian dari kita yang kita ada dalam satu lingkungan keluarga yang harmonis. Ada kita mungkin diletakkan di sebuah kota yang dimana kota ini penuh dengan damai sejahtera, tidak banyak tindak kejahatan yang terjadi. Kita dalam tanda kutip, kita ada dalam lingkungan yang baik-baik saja. Tapi mungkin sebagian besar dari kita ada dalam sebuah lingkungan keluarga yang mungkin kurang harmonis. Ada banyak pertengkaran, ada banyak hal yang kita rasa itu tidak nyaman dalam hidup kita. Kita ada dalam lingkungan pekerjaan yang mungkin banyak kecurangan. Kita ditempatkan di tempat sebuah kota, sebuah wilayah yang kita bisa melihat di kanan kiri kita begitu banyak dosa yang terjadi. Mungkin itu yang kita hadapi. Tapi ketika kita melihat apa yang ada di dalam keluarga kita, di tengah-tengah yang terjadi di sekeliling kita, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya berkata, oh ya memang saya di sini, memang keadaannya sudah seperti itu gitu. Apa yang bisa saya lakukan? Kayaknya enggak mungkin bisa berubah. Kayaknya ya kalau enggak Tuhan kerjakan ya itu pekerjaan Tuhan, itu jadi tanggung jawab Tuhan. Biar Tuhan yang melakukan. Seringkali tanpa disadari, kalau kita berkaca dari ayat firman yang kita baca pada pagi hari ini, usahakanlah, artinya Tuhan itu sudah mempercayakan bagi kita sebagai umatnya, sebagai anak-anaknya, sebagai orang percaya. Usahakanlah, artinya itu jadi bagian setiap kita untuk mengerjakannya. Dengan cara bagaimana dikatakan di sini, berdoalah untuk kota itu. Salah satu bagian yang Tuhan ingin kita kerjakan untuk kita melihat sebuah perubahan terjadi. Untuk kita bisa membawa sebuah dampak. Untuk bisa kita melihat keluarga kita mungkin dengan kondisi yang enggak harmonis, dengan kondisi yang mungkin berantakan, ada kemarahan di sana, ada banyak hal yang kita kepingin itu diubahkan. Kita bisa melakukan satu perkara yaitu berdoalah. Satu perkara yang saya juga kita mau baca satu firman Tuhan lagi di Yeskiel 22 ayat yang ke-30. Dikatakan seperti ini. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku supaya jangan ku musnahkan. Tetapi aku tidak menemuinya. Kalau kita baca dari Yeskiel 22 ini ayat-ayat yang sebelumnya, bisa nanti dibaca sendiri karena ini terlalu panjang. Dikatakan di situ digambarkan bagaimana Yerusalem ini menjadi adalah kota yang berdosa di hadapan Tuhan. Ada banyak kejahatan yang didapati, ada banyak penindasan, ada banyak ketidakadilan. Di situ juga digambarkan imam-imam yang ada yang pada waktu itu mereka sama sekali tidak berfungsi dengan baik. Yerusalem adalah kota yang
gak baik. Yerusalem adalah kota yang najis di hadapan Tuhan. Dan di sini dikatakan firman Tuhan, aku mencari seorang, aku mencari di tengah-tengah mereka, mencari di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya, mencari seseorang di tengah-tengah kondisi yang mungkin sana sini banyak kebobrokan terjadi, kerusakan moral terjadi, ketidakadilan terjadi. Tuhan dengan tegas berkata, aku mencari seorang di tengah-tengah mereka untuk mendirikan tembok. Kalau kita mau renungkan kata-kata seorang gitu ya, seorang ini bisa berarti Tuhan tidak butuh banyak orang. Asal ada orang yang bersedia berkata, ya ini aku. Seorang bisa berarti seperti itu. Tapi seorang juga bisa menggambarkan itu adalah sebuah panggilan Tuhan atas hidup kita secara personal. Tuhan memanggil kita. Tuhan bisa memanggil orang lain, bisa memanggil teman kita, bisa memanggil hamba Tuhan tertentu, bisa memanggil siapapun. Tapi kalau dikatakan ini, Tuhan manggil seorang. Kita mau berkata buat diri kita sendiri. Mungkin Bapak Ibu Saudara bisa lakukan tindakan sederhana juga pagi hari ini. Katakan buat diri Anda, sayalah seorang itu. Aku mau jadi yang seorang itu. Untuk saya berdiri mendirikan tembok atas keluargaku, atas kotaku, atas tempat pekerjaanku, atas tempat studiku. Ketika aku melihat ada banyak hal yang perlu diubahkan, pakai aku Tuhan, aku mau berdiri untuk mendirikan tembok. Ini aku Tuhan, akulah seorang itu. Nggak perlu tunggu orang lain. Nah, apa yang bisa kita lakukan gitu ya? Kalau kita merasa saya nggak pandai berdoa, bagaimana kalau saya cuma saya seorang diri? Apa yang bisa saya lakukan untuk bisa melakukan sebuah perubahan? Bagaimana doa bisa mengubahkan kondisi yang nggak baik? Bagaimana doa itu bisa membawa dampak? Apa yang harus kita lakukan? Satu perkara yang harus kita sadari gitu ya. Untuk mengubahkan, untuk membawa sebuah perubahan. Kita mau tidak mau harus menguasai alam rohani di tempat tersebut. Kalau kita membuat sebuah perubahan, kalau kita mau melihat apa yang gak baik, apa yang gelap bisa diubahkan jadi terang. Kita melihat apa yang gersang boleh menjadi tempat yang diubahkan jadi tempat yang bermata air. Kita harus menguasai tempat itu dulu. Kita harus menguasai atmosfer rohani di tempat itu. Itu yang harus kita lakukan. Lalu apa? Bagaimana? Stepnya bagaimana? Kalau saya punya kerinduan, saya kepingin tempat ini diubahkan. Saya kepingin keluarga saya diubahkan. Saya kepingin atmosfer rohani di keluarga saya itu boleh dimenangkan. Lalu gimana caranya? Ada dua perkara yang kita mau belajar sama-sama gitu. Hal sederhana aja yang bisa kita kerjakan. Tidak harus kita ada dalam sebuah posisi tertentu, pelayanan tertentu, harus punya kemampuan tertentu. Dengan sebuah kerinduan aja, dengan sebuah kesadaran aja bahwa kita mau melakukannya. Kita bisa mengerjakannya bersama-sama. Ya, yang pertama yang kita lakukan adalah bagaimana kita bangun atmosfer rohani. Baik itu di keluarga atau di lingkungan kita. Yang pertama adalah kita belajar untuk memiliki kehidupan doa yang kuat. Kehidupan doa yang kuat ini harus kehidupan doa yang bisa melampaui atmosfer dari kondisi kota, kondisi lingkungan kita. Salah satu contoh yang bisa kita pelajari, yang bisa kita ambil sebagai teladan. Kita bisa melihat Daniel. Daniel ketika dia ada dalam pembuangan, dia tidak berubah. Dia tetap bisa berdoa seperti sebelumnya dia di tanah Israel. Bagaimana dia tetap bisa membangun cara hidup yang benar, tidak terpengaruh dengan ketika ada di pembuangan orang-orang yang menyembah berhala, dia tetap tekun mencari Tuhannya. Seringkali kalau kita dengar ada mungkin gitu ya di rekan kita atau orang-orang yang mungkin pernah kita tahu gitu ya, ketika dia mungkin ada di sebuah kota, di sebuah tempat yang berapi-api, dia on fire, dia orang yang menggebu-gebu mencari Tuhan. Tapi ketika dia pulang mungkin kembali ke kotanya, kembali ke keluarganya, kembali ke asalnya, tiba-tiba dia menjadi orang yang padam, menjadi orang yang suam. Tidak lagi menjadi orang yang bisa mengobarkan api, tidak lagi bisa menjadi orang yang on fire, tidak bisa lagi mencari orang yang sungguh-sungguh mengejar Tuhan. Karena terpengaruh dengan kondisi lingkungannya, kondisi rumahnya. Dan seringkali itu yang jadi alasan. Seharusnya kalau kita kepingin memenangkan kondisi kanan kiri kita mau memenangkan kondisi keluarga kita. Satu hal ini yang tidak bisa kita lepaskan. Kita harus memiliki kehidupan rohani yang disiplin. Kita harus punya sebuah komitmen. Kita tidak mau dikalahkan keadaan. Kalau orang lain malas cari Tuhan,
Kalau orang lain tidak sungguh-sungguh cari Tuhan, kita harus mau berkata, aku tidak mau ikut-ikutan. Saya tidak mau terpengaruh. Kalau orang lain tidak cari Tuhan, saya mau tetap cari Tuhan. Kalau orang lain tidak nyembah Tuhan, saya mau tetap nyembah Tuhan. Kita mau belajar kayak Daniel. Dia tidak terpengaruh dengan kondisi kanan kirinya. Yang kedua, kita juga tidak berjuang sendirian. Kita juga bisa membangun gitu ya, kehidupan doa kita bersama dengan rekan-rekan kita. Kita bisa bersama-sama dengan komunitas yang ada di sekeliling kita. Kalau di gereja kami gitu ya, ada komunitas Connect Group. Kita bisa bersama-sama dengan rekan-rekan kita. Atau mungkin juga bukan rekan pelayanan, rekan di gereja. Kita bisa ajak anggota keluarga kita. Bangun mesbah doa bersama-sama. Kita tidak sendirian. Kita bisa membangunnya bersama-sama. Apa yang kita tabur gitu ya, apa yang kita bangun, itu akan menjadi sebuah kayak kubu doa. Mesbah yang kita bangun itu menciptakan atmosfer rohani di mana kita ditempatkan. Ketika ada kesepakatan 2-3 orang berdoa bersepakat, di situ Tuhan hadir. Itu yang harus kita bangun. Selain kita memiliki kehidupan doa yang kuat, kita bisa bersepakat dengan orang-orang sekeliling kita. Kita belajar dari kehidupan jemaat di Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul 4 lebih tepatnya. Ketika itu dikisahkan jemaat Tuhan, jemaat yang mula-mula, mereka bersepakat di rumah-rumah, mereka bersepakat berdoa. Apa yang mereka minta? Mereka tidak fokus dengan kepentingan mereka tidak fokus dengan kebutuhan mereka. Tapi apa yang mereka berdoakan ketika mereka bersepakat, mereka berkumpul, mereka berseru-seru di hadapan Tuhan. Tuhan, beri kami keberanian untuk memberitakan Injil. Beri kami keberanian Tuhan untuk mengubahkan kota ini. Kami mau Tuhan terjadi kebangunan rohani. Kami mau Tuhan doa-doa itu bisa mengubahkan orang-orang sekelilingnya. Mereka bersepakat berdoa. Itu yang harus kita lakukan. Kita tidak fokus dengan diri kita sendiri. Ketika kita melakukan 2 perkara ini, saya percaya dari waktu ke waktu kita setia melakukan. Bukan hanya diri kita yang jadi lebih kuat. Tapi apa yang mungkin kita rasa tidak bisa diterobos. Apa yang kita rasa ada kegelapan di kanan kiri kita. Ketika kita setia mengerjakannya, membangun kehidupan doa kita. Atmosfer yang ada di sekeliling kita, hadirat Allah yang kita bangun dari waktu ke waktu, itu akan tercipta. Ini jadi sebuah pengalaman saya pribadi gitu ya. Saya juga dibesarkan dari keluarga yang bukan dalam Tuhan gitu ya. Saya juga pernah merasakan bagaimana ketika ada mungkin pertengkaran, ketika ada mungkin kata-kata yang kurang baik dan lain sebagainya. Ketika saya ada dalam situasi tersebut, saya coba ngambil sebuah kesadaran gitu. Saya tidak bisa tinggal diam dengan situasi ini. Kalau saya hanya tinggal diam, saya terlarut dengan situasi itu, saya juga akan menjadi atmosfer di hati saya, jiwa saya juga akan jadi orang yang akan mudah marah. Saya juga akan tidak bisa menguasai hati saya akan menjadi sama dengan kondisi apa yang ada di rumah saya gitu ya. Apa yang saya lakukan? Saya bangun mesbah doa saya. Saya berdoa, saya memuji, saya menyembah Tuhan. Sekalipun saya tidak tahu apa yang akan nantinya Tuhan kerjakan. Tapi saya bisa merasakan ketika saya melakukan itu dengan setia, dengan tekun. Saya bisa melihat perubahan demi perubahan itu mulai terjadi. Tidak seketika memang. Tapi saya bisa melihat sebuah perubahan itu boleh tercipta. Boleh saya rasakan di antara keluarga saya. Ada hubungan yang mulai dipulihkan. Ada sesuatu yang Tuhan kerjakan di antara kami. Itu pengalaman saya gitu ya. Hal kedua apa yang harus kita lakukan gitu ya. Kalau yang pertama kita memiliki kehidupan doa yang kuat. Itu menjadi sebuah dasar, itu menjadi sebuah hal yang bisa kita lakukan untuk kita mengubahkan atmosfer rohani di lingkungan kita. Yang kedua adalah kita dengan sengaja, bukan hanya cuma menunggu, bukan hanya kita berdoa, tapi kita juga harus secara frontal, kita harus ngambil sebuah tindakan untuk kita tidak tinggal diam. Kita harus memerangi setiap spirit yang tidak baik yang ada di sekeliling kita. Setiap pekerjaan-pekerjaan roh jahat yang kita tahu itu ada di kanan kiri kita. Baik di keluarga kita, baik mungkin di kerjaan kita, di tempat kita studi mungkin, bahkan di kota kita. Itu menjadi bagian kita. Lalu gimana caranya gitu? Kalau kita berkata memerangi ini caranya gimana? Apakah kita gimana caranya? Mungkin bagi sebagian orang yang awam,
Gimana caranya gitu ya. Saya kasih tips yang sederhana aja gitu ya, yang bisa kita lakukan sehari-hari, dalam aktivitas kita sehari-hari. Tidak perlu kita harus lakukan ikut di pelayanan tertentu atau apa. Setiap jemaat Tuhan bisa mengerjakan. Yang saya lakukan, yang kita bisa kerjakan adalah ketika kita mungkin beraktivitas sehari-hari, mungkin dari rumah kita ke tempat pekerjaan kita, mungkin waktu kita dari rumah ke tempat studi kita, atau mungkin apapun juga di perjalanan-perjalanan aktivitas-aktivitas yang kita sehari-hari lakukan. Itu kita bisa kerjakan. Ketika saya melewati sebuah tempat, ketika saya melewati sebuah area-area yang tertentu yang kita tahu bahwa tempat ini perlu diubahkan, saya akan mulai menaikkan doa saya. Saya kasih contoh ya, ketika saya dapati tempat itu tempat yang rawan kejahatan, saya berdoa, Tuhan aku patahkan tempat ini, aku ikat setiap pekerjaan, kuasa kegelapan, setiap tindakan kejahatan aku patahkan dalam nama Yesus. Kalau kita melewati sebuah tempat di mana itu mungkin banyak orang yang mabuk, banyak yang judi mungkin, banyak yang narkoba mungkin gitu ya. Kita bisa berdoa juga atas tempat itu. Tuhan aku patahkan setiap kemabukan, aku patahkan Tuhan setiap perjudian tempat ini Tuhan, setiap hal yang salah tempat ini Tuhan, tindakan kriminalitas di tempat ini aku ikat dalam nama Yesus. Itu yang kita bisa kerjakan. Tidak perlu muluk-muluk setiap hari waktu kita lewat mungkin ya. Di tempat-tempat tertentu yang kita bisa tahu bahwa ada banyak pekerjaan-pekerjaan. Kuasa roh jahat tempat itu sengaja kita doakan. Tidak tinggal diam. Ya sudah gitu. Istilahnya kita cuek gitu. Kita berdoa atas tempat itu. Hal kedua yang bisa kita lakukan juga adalah apa? Kita memberkati. Bukan hanya kita tengking, kita mengikat. Tapi kita melepaskan berkat. Waktu kita berjalan ke tempat-tempat tertentu tersebut sambil kita beraktivitas, sambil kita melakukan setiap kegiatan kita di area-area yang biasa kita lewati mungkin gitu ya. Kita bisa melepaskan berkat. Aku melepaskan berkat kesembuhan, aku melepaskan berkat damai sejahtera, aku melepaskan berkat keselamatan, aku melepaskan banyak hal gitu, apa yang baik. Datang kerajaan-Mu Tuhan atas tempat ini. Itu bisa kita lakukan. Setiap orang percaya bisa melakukan hal sederhana yang Tuhan mau untuk setiap kita kerjakan. Kalau di ayat Yeskiel tadi dikatakan, aku mencari seorang. Coba bayangkan, kalau ada seorang yang bangkit untuk mengerjakan bagian ini. Satu wilayah bisa diubahkan. Apalagi kalau setiap anak-anak Tuhan, setiap orang percaya mau ngambil bagian ini. Kota ini akan dimenangkan. Setiap jiwa-jiwa tuayan itu akan terjadi. Setiap langit tembaga itu akan diruntuhkan. Bukan hanya bicara kota, itu bisa juga berdampak buat kehidupan kita, keluarga kita. Kalau hari ini kita boleh ada sampai hari ini gitu ya. Kita menikmati kebangunan rohani hari ini. Itu adalah hasil doa dari doa-doa yang ditaburkan oleh generasi sebelum kita. Kalau kita mau melihat di depan kita, mungkin ada yang sudah berkeluarga, anaknya, generasi di bawahnya, cucunya. Untuk tetap bisa menikmati kebangunan rohani. Kalau kita tidak berdoa sejak hari ini. Kalau kita tidak terus-menerus untuk kita mau memerangi hal yang buruk terjadi di kota kita. Apa yang nanti kita wariskan buat generasi di bawah kita? Apakah generasi yang mereka nanti terjebak dengan dunia LGBT? Atau mereka terjebak dengan lingkungan yang mungkin jauh lebih rusak dari hari ini? Atau mereka terjebak pada hal yang lain gitu ya. Kalau kita tidak hari ini berdiri, mau memenuhi panggilan Tuhan, mau peduli dengan sekeliling kita sejak hari ini. Kita tidak tahu apa yang ke depan gitu ya, hari-hari ke depan apa yang akan terjadi. Karena itu saya mengundang setiap jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Yuk, berikan dirimu, responi apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Tuhan tidak cari kemampuan kita, Tuhan tidak cari jabatan kita, posisi kita. Tapi Tuhan berkata, aku mencari seseorang yang mau mendirikan tembok. Aku mencari seseorang yang mau berdiri atas keluarganya, berdiri atas kotanya, berdiri untuk melakukan sebuah perubahan. Jangan tinggal diam. Kota ini perlu Anda. Tempat tinggal Anda perlu Anda. Hari ini saya rindu setiap kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara bisa meletakkan tangan di bagian dada saudara. Sebentar kita akan berdoa. Dan setelah itu saya akan mengundang setiap
jemaat Tuhan. Arahkan tangan mungkin di tempat Bapak Ibu ada di rumah Anda. Nanti arahkan tangan juga mungkin di sekeliling lingkungan rumah Anda. Kita minta hadirat Tuhan, kita minta kemuliaan Tuhan, itu tercurah. Kita minta hadirat Tuhan, itu melawat pagi hari ini. Biar apa yang kita lakukan dengan cara sederhana pagi hari, kita bisa melihat sebuah perubahan. Mungkin bukan perubahan yang langsung besar, tapi ketika kita dengan sengaja mengundang hadirat Tuhan, sengaja kita membangun mezbah doa, pasti ada perubahan yang Tuhan kerjakan. Pasti ada hal yang baik yang akan kita lihat di depan kita. Sebentar kita akan berdoa sebelum kita melakukan, kita berdoa untuk rumah kita, untuk sekeliling kita. Sebentar kita berdoa, Tuhan kami berdoa. Kami sebagai anak-Mu, kami sebagai gereja Tuhan lebih tepatnya. Kami gak mau cuma sekedar menunggu perubahan. Kami gak cuma mau sekedar Tuhan yang melakukan itu bagi kami. Tapi kami mau mengerjakan firman-Mu. Kau berkata Tuhan bagi kami, usahakanlah kesejahteraan kota. Usahakanlah Tuhan, kalau itu menjadi peran kami. Itu yang Kau mau untuk kami kerjakan. Tuhan kami gak mau kami menjadi gereja yang mati. Kami gak mau menjadi gereja yang gak berfungsi Tuhan. Kami gak mau menjadi orang Kristen yang hanya sekedar kami menikmati berkat Tuhan. Tapi kami mau meresponi hati-Mu Tuhan. Untuk kami peduli, untuk kami mau mengubahkan Tuhan sekeliling kami, untuk menghadirkan kerajaan Allah tengah keluarga kami Tuhan, di kota kami, di bangsa kami Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, mari saya ajak setiap jemaat Tuhan, biar jemaat Tuhan bisa memberkati rumahnya, bisa memberkati kanan kiri sekeliling, di mana kita boleh tinggal baik. Kau ada saat ini di kerjaan, mungkin ada yang sudah ada di tempat kantor, di pekerjaan. Kita mengundang hadirat Tuhan, kita naikkan pujian ini, turunlah kemuliaan-Mu.